Sidang jemaat yang kasih Tuhan, saya sampaikan salam. Selamat sore, selamat beribadah di dalam ibadah doa. Sidang jemaat, kalau saat ini kami masih belum bisa untuk beribadah di dalam gereja, biarlah lewat video ini, firman Tuhan ini menjadi penuntun di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan diberikan tema Mengasihi Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur 145 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Amin. Sungguh luar biasa akan kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi Allah itu sangat mengerti bahwa semua manusia pasti membutuhkan makanan. Itu sebabnya Allah menunjukkan kasih-Nya. Dan lewat kebesarannya Tuhan terhadap umat-Nya, Ia sangat bertanggung jawab untuk kebutuhan umat yang diciptakannya. Sehingga mengatakan bahwa orang yang menantikan engkau, orang yang menantikan Tuhan, dan Tuhan akan memberi makanan pada waktunya. Nah, hal itulah yang seringkali tidak disadari oleh setiap umat manusia. Seringkali yang diributkan oleh manusia itu hanya perkara makanan. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa Ia akan memberi makanan pada waktunya. Itu berarti Tuhan tidak lepas akan tanggung jawab bagaimana sih Allah itu akan memberikan makanan pada umatnya. Nah, di sini persoalannya bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar menantikan Tuhan. Jadi kita sebagai umat yang diciptakannya harus bisa menempatkan diri dan yakin percaya akan kasih-Nya dan bukan percaya kepada yang lain. Nah, itulah yang dikatakan orang yang menantikan Dia. Jadi lebih mementingkan bagaimana kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab masalah makanan, Tuhan sudah tahu kapan waktu manusia itu makan. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan akan memberi. Berarti itu satu kepastian yang akan kita terima. Ya, sekarang kita akan membicarakan bagaimana orang yang menantikan Dia itu. Orang yang menantikan Dia itu adalah orang yang betul-betul mengandalkan Dia sebagai Allah yang bertanggung jawab. Jadi yakin bahwa Allah itu pasti akan memberi tepat pada waktunya. Ya, kita baca Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, di sini digambarkan bagaimana orang yang menantikan Tuhan, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, dan bagaimana orang yang berjalan menurut pikiran dan kekuatannya sendiri. Nah, berbahaya orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai manusia. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang itu. Nah, betapa bahayanya kalau hal ini terjadi atas kehidupan kita. Nah, bagaimana sikap orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu? Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu adalah orang yang tidak pernah menanti-nanti kuasanya Tuhan. Sehingga hidupnya itu merasa super, merasa sudah bisa segala-galanya. Sehingga tidak memerlukan bagaimana harus menantikan pertolongan daripada Tuhan. Lah, itulah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang seperti itu. Ya. Digambarkan ia seperti semak bulus di padang belantara.
padang belantara itu adalah tempat yang mengerikan, menakutkan. Di situ semua binatang buas ada di situ. Kalau malam gelap gulita, kalau siang panasnya luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang membahagiakan. Jadi kata padang belantara itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tetapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang sudah diberkati. Ya, kita bangun pada pagi hari diberkati dengan perpanjangan umur, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan pikiran yang jernih. Nah, dalam keadaan itulah kita bisa berkarya dengan mohon penyertaan Tuhan, dan Tuhanlah nanti yang akan menuntun, menolong, dan memberkati. Jadi mengandalkan Tuhan itu bukan berarti diam, bukan berarti tidak ada sesuatu yang dilakukan. Tidak. Mengandalkan Tuhan itu adalah tetap bekerja dan berkarya. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk memiliki kekuatan, kesehatan, pikiran jernih, perpanjangan umur. Itu sangat dibutuhkan. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan pada saat kita bangun. Nah, kalau hidup kita itu melekat pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, sebelum kita berkarya, sebelum kita bekerja, kita taruhkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Disitulah maka Tuhan nanti akan menuntun, menolong, dan memberkati. Jadi bukan bekerja, berkarya dengan kekuatannya sendiri, tanpa melibatkan kuasa Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, maka keadaan orang itu akan menakutkan. Ya, itulah yang dikatakan seperti di padang belantara. Sesuatu yang sangat mengerikan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita seringkali dan terus diajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang melekat pada pokok anggur. Kita sebagai carang-carangnya. Kalau pokok anggur sebagai induknya, kita sebagai carang-carang, kalau sampai kita terlepas dari pokoknya, maka kita akan menjadi kering dan tidak dapat berbuah apa-apa. Nah, puji Tuhan. Untuk keadaan seperti itu, apa yang harus kita tentukan? Apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita? Ya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, yang sulit seperti ini, semua serba dibatasi. Tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan itu yang tidak dapat dibatasi. Ya, kita baca Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, betapa pentingnya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah yang utama di dalam hidup kita. Kalau itu yang kita utamakan, maka setiap pekerjaan kita, setiap karya kita, setiap apa yang akan kita lakukan, firman Tuhan mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, itulah yang dikatakan orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Dia. Ya, nah, sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari, selama kita masih belum bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja, kita masih bisa mencari hadirat Tuhan di rumah masing-masing dengan hati yang sungguh-sungguh, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, dan hidup di dalam kebenarannya. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai hanya giat untuk mencari gereja, untuk beribadah di dalam gereja, tetapi kebenarannya ditinggalkannya. Nah, itu berarti belum komplit, belum benar.
kita harus benar di dalam satu paket, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, tentang hari esok, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi Tuhanlah yang akan menentukan apa yang terjadi di hari esok kita. Tetapi tentang kasih-Nya Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan yang tidak bisa panjang ini karena situasi, karena keadaan, bisa menggugah iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup mencari kerajaannya, dan menuntun di dalam kebenarannya. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti memberkati. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa di rumah masing-masing, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk seluruh sidang jemaat, dan untuk para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.